Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Ibu pengantin laki-laki ini dipermalukan di hari pernikahan. Tindakannya justru membalikkan keadaan. Sebelum kita mulai ceritanya, bagi yang like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dilapangkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Aroma kopi bubuk yang disangrai sendiri, dicampur dengan bau lembab bekas hujan semalam, menyelimuti teras rumah petak yang berdiri miring di gang sempit Kampung Kenanga, Surabaya. Matahari pagi baru saja mengintip, namun kesibukan sudah merayap di kawasan padat itu. Di teras yang lantainya retak itu, duduklah Bu Ratna, seorang wanita parubaya yang tulang punggungnya telah melengkung karena bertahun-tahun memikul beban hidup. Wajahnya, meski menyimpan kerutan lelah, memancarkan kehangatan tak terbatas. Tangannya yang kasar kini sibuk merapikan lipatan kain batik usang yang menjadi alas tempat duduknya. Di depannya, berdiri seorang pria muda gagah dalam balutan kemeja mahal yang rapi, putranya, Andra. "Sudah rapi sekali, Nak," kata Bu Ratna. Suaranya serak namun lembut, sambil menaikkan kerah kemeja Andra yang sedikit miring. "Ibumu ini sampai pangling. Rasanya baru kemarin kamu masih lari-larian di gang ini pakai celana sobek." Andra tersenyum, senyum yang berusaha keras menutupi kegelisahan di matanya. Ia merangkul bahu kurus ibunya dan mengecup puncak kepala Bu Ratna. "Sudah, Bu. Jangan bahas celana sobek lagi. Hari ini hari besar. Andra harus tampil meyakinkan. Ini kan hari pernikahan Andra." Bu Ratna menghela napas. Napas yang membawa aroma getir dari masa lalu yang susah. Ia menatap Andra dengan mata berkaca-kaca. "Tentu, Nak. Ibu tahu ini hari bahagiamu. Tapi, apa kamu yakin, Nak? Yakin dengan semua yang sudah kamu tutupi dari calon istrimu itu?" Pertanyaan itu menusuk tepat ke ulu hati Andra. Ia menarik diri sedikit, menghindari tatapan ibunya. "Sudahlah, Bu. Sudah terlalu jauh kita melangkah. Risa itu, dia tidak akan mengerti. Keluarga mereka itu beda sekali dengan kita. Kalau mereka tahu ibu masih tinggal di sini, masih jualan kopi keliling, mereka pasti akan mundur. Jadi, Andra malu mengakui ibumu sendiri?" Bu Ratna berujar pelan, tanpa nada menuntut. Namun kata-kata itu terasa seperti cambuk. "Dulu kamu sudah bilang jujur ke Risa kalau kamu ini anak tunggal dan merantau dari luar kota. Tapi kamu tidak pernah bilang apa pekerjaan ibumu yang sebenarnya, kan? Kamu hanya bilang ibumu wira swasta." Andra berjalan gelisah menuju pagar kawat. Kampung Kenanga memang tidak layak disebut alamat bagi calon besan Risa yang tinggal di kawasan elit Darmo. Calon istrinya, Risa, adalah putri tunggal dari keluarga konglomerat properti di Surabaya. Andra mengenalnya di Jakarta, tempatnya meniti karir sebagai arsitek muda yang cemerlang. Selama ini, ia selalu memperkenalkan dirinya sebagai anak perantauan yang sukses, tanpa pernah menyebut Bu Ratna dan rumah sederhananya. "Bukan malu, Bu. Ini namanya strategi," balas Andra, suaranya sedikit meninggi. "Kalau dari awal mereka tahu latar belakang kita, pernikahan ini tidak akan pernah terjadi, Bu. Pak Hartono dan Bu Saras, orang tua Risa, itu angkuh sekali. Mereka hanya melihat status. Andra hanya ingin menikah dengan Risa. Titik." Bu Ratna bangkit, mendekati putranya. Wajahnya menyiratkan kesedihan yang mendalam. Kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah utuh. "Endra, ibumu tidak butuh kemewahan. Ibu hanya minta kamu jangan pernah lupakan asal-usulmu. Jangan biarkan mereka, orang-orang kaya itu, menginjak-injak harga dirimu dan juga harga diri ibumu." Andra membalikkan badan, memeluk ibunya erat-erat, seolah memeluk benteng pertahanannya yang terakhir. "Tidak akan, Bu. Andra janji. Setelah pernikahan ini, Andra akan bawa ibu ke tempat yang lebih layak. Andra akan urus semuanya, Bu. Ibu cukup datang, duduk, dan jadi ratu di acara itu. Ibu jangan khawatir soal pakaian. Andra sudah siapkan kebaya terbaik."
Kebaya terbaikmu itu sudah lusuh. Nak, tapi tidak apa-apa. Bu Ratna tersenyum tipis. Ia melepaskan pelukan itu dan memegang kedua tangan Andra. Jaga dirimu. Jaga nama baik ibumu. Ingat, nak, apapun yang terjadi, ibumu bangga padamu. Andra mengangguk. Matanya kembali berkaca-kaca. Ia mengambil tasnya, berisi setelan jas pengantin yang akan ia kenakan beberapa jam lagi di gedung termegah di Surabaya. Andra jalan sekarang, Bu. Sopir dari sana sudah menunggu di ujung gang. Ibu nanti dijemput pukul 11 ya. Ingat, Bu. Ikuti saja semua petunjuk yang Andra kasih. Jangan banyak bicara dengan siapapun, terutama Bu Saras. Bu Ratna mengiyakan dengan anggukan. Ia memandangi punggung putranya yang menjauh, perlahan menghilang di balik keramaian gang sempit. Keheningan tiba-tiba merayap di teras itu. Bu Ratna kembali duduk. Tangannya menggenggam erat sebuah bungkusan kecil berisi perhiasan emas imitasi yang ia beli dari hasil menabung. Ia tahu, hari ini adalah garis batas. Garis batas antara dunia Andra yang baru dan dunianya yang lama. Dan ia sangat takut. Garis batas itu akan menjadi jurang pemisah yang permanen. Ia meraih cangkir kopi dingin di depannya. Rasa pahitnya tidak seberapa dibandingkan dengan rasa khawatir di hatinya. Andra telah menanam benih kebohongan. Dan Bu Ratna tahu betul, kebohongan akan selalu berbuah petaka. Di sisi lain kota, di sebuah rumah mewah bergaya Mediterania, Bu Saras, wanita tinggi, elegan, dengan sorot mata tajam yang menghakimi, sedang memeriksa daftar tamu undangan dengan ekspresi tidak puas. Hartono, kamu yakin menantu kita ini anak orang baik-baik? Tanya Bu Saras pada suaminya, Pak Hartono, yang sibuk dengan ponselnya. Pak Hartono meletakkan ponselnya. Andra itu arsitek muda yang sangat menjanjikan. Saras. Kliennya orang-orang besar semua. Jangan terlalu mencurigai. Dia pantas untuk Risa. Pantas? Pantas dari mana? Dia bilang orang tuanya di luar kota. Tapi selama bertahun-tahun berpacaran dengan Risa, ia tidak pernah mau mempertemukan kita secara langsung dengan ibunya. Desis Bu Saras. Aku sudah suruh orang mencari informasi soal dia. Profilnya di Jakarta memang bersih. Tapi asal-usulnya di Surabaya? Nol besar. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki alamat lama yang sempat ia sebutkan. Aku tidak mau pernikahan anak tunggal kita ini dirusak oleh orang yang tidak jelas asal-usulnya. Hartono. Risa, sang calon pengantin wanita, yang sedang dirias, tersenyum sinis. Risa memang cantik. Tetapi kecantikan itu seringkali tertutup oleh sikapnya yang manja dan memandang rendah orang lain. Tenang. M.A. Andra itu memang tertutup soal ibunya. Mungkin dia malu karena ibunya hanya. Ya, orang biasa saja. Yang penting Andra punya uang dan karir. M.A. Soal ibunya. Biar kita yang atur nanti. Kita kan sudah sepakat hanya memberikan tempat duduk paling belakang untuknya. Bu Saras tersenyum puas. Memandang putrinya di cermin. Bagus. Nak, itu baru putri mama. Status sosial itu harga mati. Tidak ada orang rendahan yang boleh merusak citra keluarga kita di pesta besar nanti. Bu Ratna di Kampung Kenanga, dan Bu Saras di Darmo. Dua dunia yang akan bertabrakan beberapa jam lagi di pesta pernikahan. Membawa serta janji tulus dan kebohongan yang siap meledak. Gerbang megah, Royal Ballroom, di pusat kota Surabaya tampak menjulang angkuh, seolah memisahkan dunia luar yang biasa dengan kemewahan yang tersembunyi di dalamnya. Karpet merah terbentang dari lobi hingga pelaminan, diapit oleh rangkaian bunga mawar impor yang harganya mungkin setara dengan gaji Bu Ratna selama setahun penuh. Pesta pernikahan Andra dan Risa, yang disebut-sebut sebagai pernikahan abad ini, di kalangan konglomerat properti, sudah dimulai. Di dalam lobi, suasana hiruk-pikuk namun tertib. Para tamu undangan, berbalut busana rancangan desainer ternama, sibuk bertegur sapa, memamerkan perhiasan yang berkilauan. Mereka semua adalah kolega bisnis Pak Hartono dan Bu Saras, orang-orang yang hanya mengerti bahasa status, kekayaan, dan koneksi. Bu Saras berdiri gagah di samping Pak Hartono, menerima ucapan selamat. Ia mengenakan gaun sutra ungu yang mahal,
dengan kalung berlian yang memantulkan cahaya lampu gantung kristal. Wajahnya bersinar oleh kepuasan diri. Ia adalah tuan rumah, dan ia memastikan setiap detail pesta ini menunjukkan betapa superiornya posisi sosial keluarganya. "Lihat, Hartono," bisik Bu Saras kepada suaminya, tanpa mengalihkan senyum dari wajahnya yang kaku. "Semua orang penting datang. Pernikahan ini akan meningkatkan harga saham kita. Percayalah, kita berhasil menjodohkan Risa dengan pria yang tepat, meskipun latar belakang ibunya masih membuatku penasaran." Pak Hartono mengangguk. "Sudahlah, Saras. Lupakan soal ibunya. Yang penting Andra sendiri punya karir yang kuat. Bukankah tadi dia bilang ibunya tidak bisa datang terlalu awal karena ada urusan mendadak?" Bu Saras mendengus pelan, meski senyumnya tetap terjaga. "Urusan mendadak apanya?" Dia sedang menyembunyikan sesuatu. "Aku tahu. Tapi biar saja. Kita beri dia waktu. Aku sudah instruksikan petugas keamanan untuk mengawasi setiap tamu yang terlihat mencurigakan. Aku tidak mau ada penyelundupan orang aneh ke pesta kita." Di tengah kemewahan itu, Andra dan Risa tampak serasi dalam balutan busana pengantin tradisional modern. Andra terlihat tampan dan elegan, namun ada gurat ketegangan yang sulit ia sembunyikan. Matanya terus menyapu pintu masuk, mencari sosok yang paling ia tunggu sekaligus paling ia takuti, Bu Ratna. Risa, melihat kegelisahan di mata calon suaminya, menggenggam erat tangan Andra. "Kenapa, sayang? Kamu tegang sekali. Santai saja. Bukankah kita sudah jadi raja dan ratu malam ini?" Aku hanya memikirkan ibu," jawab Andra lirih. "Aku harap beliau baik-baik saja di perjalanan." "Ibuku maksudmu? Atau ibumu?" Risa bertanya dengan nada dingin yang menusuk. "Oh, ibumu yang katanya wira swasta sukses, itu? Sudahlah, Endra. Dia sudah dewasa. Kalau dia tidak bisa datang tepat waktu, itu urusan dia. Jangan sampai kamu merusak moodku, ya." Andra terdiam. Ia tahu, Risa tidak pernah benar-benar tulus menghormati ibunya, bahkan ketika ia belum mengetahui latar belakang Bu Ratna yang sebenarnya. Sikap Risa yang meremehkan itu selalu ia telan, demi menjaga perdamaian dan, tentu saja, menjaga kebohongan yang ia bangun. Sementara itu, di luar gerbang, sebuah mobil sewaan sederhana berhenti di bahu jalan. Dari sana, turunlah Bu Ratna. Ia mengenakan kebaya satin berwarna marun yang terlihat jelas sudah berkali-kali dicuci. Warna kainnya pudar. Lipatannya tidak serapi busana tamu lain. Rambutnya disanggul sederhana, tanpa polesan make-up mahal. Di tangannya, ia menjinjing tas anyaman berisi barang-barang pribadinya dan hadiah kecil untuk Andra. Bu Ratna menatap gedung megah di depannya. Matanya membulat. Ia tak pernah membayangkan kemewahan sebesar ini. Ia merasa seperti nyamuk yang tiba-tiba masuk ke dalam istana. Rasa minder langsung menusuknya. Namun, ia menarik napas dalam-dalam. Ini demi Andra, pikirnya. Ia mencoba berjalan percaya diri menuju gerbang. Petugas keamanan yang berjaga, dengan badi tegap dan jas hitam, langsung mencegatnya. "Maaf, Ibu. Undangan? Pintu masuk utama untuk tamu khusus," kata petugas itu dengan nada sopan tapi tegas. Matanya jelas menimbang-nimbang penampilan Bu Ratna yang kontras dengan tamu lainnya. Bu Ratna merogoh tasnya, mencari undangan yang sudah disiapkan Andra. Saya ibunya pengantin laki-laki, Nak. Ratna namanya." Petugas itu terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan keraguan. Sebelum ia sempat membalas, seorang pria berseragam pelayan, yang sebenarnya adalah kaki tangan Bu Saras, buru-buru mendekat. Pria itu sudah diinstruksikan untuk mengamankan kehadiran Bu Ratna agar tidak langsung menarik perhatian tamu VIP di lobi utama. "Oh, ini Ibu Ratna ya? Selamat datang, Bu. Saya disuruh Bapak Hartono untuk menjemput Ibu," kata pelayan itu dengan senyum yang dipaksakan. "Mari, Bu, lewat sini. Pintu utama agak ramai. Bapak Hartono khawatir Ibu tidak nyaman." Bu Ratna, yang lugu dan mudah percaya, merasa lega.
Oh, terima kasih banyak, Nak. Baik sekali Bapak Hartono itu. Pelayan itu mengarahkan Bu Ratna untuk berjalan menjauhi karpet merah, memutar melewati sisi samping gedung yang lebih sepi. Lorong itu berbau amis dan lembab, digunakan sebagai jalur keluar masuk barang dan tempat staf beristirahat. Jalannya agak jauh, Bu, ujar pelayan itu sambil berjalan cepat, membuat Bu Ratna terengah-engah mengikutinya. Pintu khusus keluarga di sana. Lebih tenang dan ibu bisa langsung istirahat sebelum acara. Sementara Bu Ratna berjalan di lorong belakang yang kumuh, Bu Saras di dalam gedung mendapat bisikan dari walkie-talkie yang disembunyikan di balik kalungnya. Laporan masuk. Nyonya, ibunya Andra sudah tiba. Penampilannya sesuai dugaan. Sudah kami arahkan ke jalur belakang dan menunggu di ruang tunggu staf. Aman. Bu Saras tersenyum puas. Bagus. Jaga dia di sana. Jangan biarkan dia terlihat di area tamu sampai acara puncak. Aku harus pastikan momen pernikahan Risa tidak ternoda oleh aura kampung, bisiknya dingin. Bu Ratna sampai di ruangan kecil yang pengap. Ruangan itu hanya berisi beberapa kursi plastik dan bau deterjen. Ia duduk dengan lemas. Kelelahannya terasa menusuk. Ia melihat kebayanya yang lusuh di cermin kusam. Ia merasa begitu kecil. Ya Allah, semoga Andra bahagia. Aku akan menahan diri, demi kebahagiaan anakku, batin Bu Ratna, memejamkan mata, menguatkan hati yang sudah mulai terkoyak oleh jurang perbedaan status sosial ini. Ia tidak tahu, ini baru permulaan dari penghinaan yang lebih kejam. Di dalam ruang rias pengantin yang mewah, Andra sedang menunggu panggilan untuk menuju pelaminan, tetapi pikirannya berkecamuk. Di sampingnya, Risa sedang menyempurnakan riasan terakhirnya, tampak tenang dan bahagia, sama sekali tidak menyadari badai yang sedang mengancam pernikahan mereka. Kenapa kamu gelisah begitu, sayang? Tegur Risa, menoleh pada Andra lewat cermin besar berbingkai emas. Ia meraih tangan Andra. Lihat, semua sudah sempurna. Ini pesta termegah yang pernah ada di Surabaya. Aku sudah jadi istrimu. Apalagi yang kamu khawatirkan? Andra memaksakan senyum. Tidak ada, Riz. Hanya gugup saja. Ini kan hari besar. Aku masih kepikiran ibu. Aku harap dia sudah sampai. Risa mendengus pelan, menatap pantulan dirinya sendiri. Ibumu itu selalu saja membuat drama. Kenapa harus datang mepet sekali? Padahal kita sudah siapkan mobil khusus untuk menjemputnya. Sudahlah. Abaikan saja. Urusan ibu, biar mama yang urus. Ucapan Risa itu justru membuat kegelisahan Andra semakin menjadi. Ia tahu, diurus oleh Bu Saras berarti diasingkan atau disembunyikan. Ia harus menenangkan dirinya. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu, saat benih kebohongan itu pertama kali ia tanam. 3 tahun lalu, di Jakarta. Andra, seorang arsitek muda yang baru merintis karir, bertemu dengan Risa di sebuah pameran properti elit. Andra saat itu sedang mempresentasikan desain perumahan mewah yang ia kerjakan. Risa, putri konglomerat properti, langsung tertarik pada kecerdasan dan ambisi Andra. Dialog seru, pertemuan awal dan keputusan berbohong. Desain kamu menarik, arsitek Andra. Tapi kenapa kamu memilih bekerja untuk perusahaan orang lain? Kenapa tidak membuat perusahaan sendiri? Tanya Risa saat itu. Nada bicaranya menunjukkan kebiasaan meremehkan. Andra tertawa kecil. Modalnya belum ada, Nona Risa. Saya merantau dari luar kota, berjuang dari nol. Keluarga saya di sana hanya wira swasta kecil. Wira swasta kecil? Jualan apa? Warung kopi. Risa bertanya sambil memegang dagu. Matanya mengamati Andra dari ujung kaki hingga kepala yang berbalut jas murah. Pertanyaan itu menampar Andra. Ya, ibunya memang menjual kopi keliling, terkadang memulung barang bekas. Ia tiba-tiba merasa harga dirinya diinjak. Ia melihat pada Risa yang bergelimang kemewahan, dan ia menyadari jurang perbedaan yang sangat lebar. Jika ia jujur, Risa akan mundur teratur. Bukan warung kopi, jawab Andra,
Dengan sedikit keangkuhan yang ia paksakan. Ibu saya membuka usaha catering kecil di kota kami, Bu. Cukup untuk membiayai saya sekolah arsitektur di sini. Tapi saya tidak ingin merepotkan beliau lagi. Saat itu, kebohongan pertama terucap. Catering kecil. Kata-kata itu terdengar lebih bermartabat daripada kopi keliling dan pemulung. Sejak saat itu, Andra membangun seluruh kisah hidupnya di hadapan Risa dan keluarganya di atas fondasi yang rapuh itu. Setiap kali Risa meminta bertemu dengan ibunya, Andra selalu menolak dengan alasan klise. Ibunya sibuk mengurus catering, ibunya sakit, atau ibunya sedang keluar kota mengurus klien. Alasannya selalu logis, namun kenyataannya, ia takut. Takut jika Risa dan terutama Bu Saras tahu, ibunya tinggal di gang sempit Kampung Kenanga, Surabaya, dan bukan di kompleks perumahan makmur seperti yang ia gambarkan. Andra mencintai Risa. Cintanya tulus. Namun, di saat yang sama, ia juga mencintai harga dirinya. Ia tidak ingin Risa jatuh cinta pada anak orang kaya, melainkan pada Andra, si arsitek sukses. Ia merasa, jika ia jujur tentang Bu Ratna, semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia di mata Risa. Kembali ke masa sekarang, di ruang rias. Andra menarik napas, mencoba mengusir bayangan masa lalunya. Endra, kamu dengar aku tidak? Risa menyentuh lengan Andra, menariknya kembali ke kenyataan. Mama bilang, nanti setelah pesta, kamu harus menandatangani beberapa dokumen penting, persetujuan investasi baru. Kamu harus segera membuktikan diri sebagai menantu yang berharga bagi keluarga Hartono. Ucapan Risa itu, yang selalu mengukur harga diri Andra dengan uang, kembali menyakitinya. Andra tersenyum pahit. Sejak kapan cintaku harus dibuktikan dengan dokumen investasi? Aku tahu, Riz. Aku akan urus nanti, jawab Andra singkat. Ia meraih ponselnya, berniat menghubungi Bu Ratna. Namun, sebelum ia sempat menekan nomor, ponselnya bergetar menampilkan pesan dari nomor tak dikenal. Pesan tersebut berisi sebuah foto. Jantung Andra serasa berhenti berdetak. Foto itu adalah jepretan buram dari luar pagar kawat rumahnya di Kampung Kenanga. Di foto itu, terlihat jelas Bu Ratna yang baru saja berjalan keluar dari gang. Di bawah foto itu, ada tulisan singkat, "Sudah kami selidiki. Ibumu bukan wira swasta catering. Dia pemulung dan jualan kopi keliling. Kebohonganmu sudah terbongkar." Darah Andra mendidih. Wajahnya memucat. Matanya langsung tertuju pada satu nama, Bu Saras. Hanya Bu Saras yang punya koneksi dan kekejaman untuk melakukan investigasi sekejam ini di hari pernikahannya. Ada apa, Endra? Wajahmu pucat sekali? Tanya Risa, memperhatikan perubahan ekspresi Andra. Andra buru-buru menyembunyikan ponselnya. Tidak ada. Hanya pesan dari klien. Sedikit masalah di proyek lama. Ia berbohong lagi. Kebohongan baru, untuk menutupi kebohongan lama yang sudah meledak. Risa hanya mengangkat bahu, kembali fokus pada cermin. Ia sama sekali tidak peduli pada masalah Andra. Yang ia pedulikan hanyalah penampilannya yang sempurna. Andra bangkit, menuju jendela. Keringat dingin membasahi punggungnya. Rahasia yang ia simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun kini telah terbongkar. Bu Saras tahu segalanya. Dan Bu Ratna sudah ada di gedung ini. Andra tahu, Bu Saras tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu tanpa ada drama yang memalukan. Ini bukan hanya tentang pernikahan lagi. Ini tentang pertempuran harga diri. Ia harus mencari ibunya sebelum Bu Saras bertindak lebih jauh. Namun, ia tak punya waktu. Suara Master of Ceremony sudah memanggil nama mereka. Hadirin sekalian, mari kita sambut pasangan pengantin kita, Andra dan Risa. Andra terpaksa melangkah ke pelaminan, meninggalkan ponselnya, meninggalkan ketakutan dan penyesalan yang membuncah. Ia berjalan menuju altar, menuju jebakan yang sudah disiapkan oleh calon ibu mertuanya sendiri. Di lorong belakang Royal Ballroom yang lembab, Bu Ratna duduk sendirian di kursi plastik. Suara musik orkestra dari dalam gedung mewah terdengar sayup-sayup, namun terasa seperti suara dari dunia lain, dunia yang terlarang baginya. Ia merasa cemas,
sekaligus gelisah. Sudah hampir 1 jam ia ditinggalkan sendirian di ruang staf yang pengap ini, tanpa ada yang menjemput atau menemaninya. Kenapa lama sekali, ya? Apa Andra lupa kalau ibunya menunggu di sini? Batin Bu Ratna, tangannya meremas tas anyamannya. Pukul sudah menunjukkan waktu yang seharusnya Bu Ratna sudah duduk manis di deretan kursi tamu. Andra sudah berpesan agar ibunya tidak terlambat. Tapi mobil sewaan yang menjemputnya sempat mogok sebentar di pinggir jalan dekat pelabuhan Tanjung Perak, dan kini ia terdampar di ruangan ini. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Masuklah seorang wanita parubaya dengan dandanan menor dan wajah judes, yang mengenakan seragam pelayan ballroom. Bu Ratna refleks berdiri. Ibu Ratna, ya? Tanya wanita itu tanpa senyum. Iya, Nak. Saya Ratna, ibunya pengantin laki-laki. Jawab Bu Ratna ramah. Wanita itu melipat tangan di dada. Oh, ibunya? Saya kira siapa? Tadi Bapak Hartono bilang ada yang harus diurus dulu di sini. Tapi acaranya sudah mau mulai. Ibu tidak bisa masuk lewat pintu ini. Harus lewat belakang. Pintu belakang? Tapi, di mana pintu pelaminan? Tanya Bu Ratna, mulai merasa ada yang tidak beres. Andra bilang ia bisa langsung menuju pelaminan. Jauh, Bu. Ibu harus memutar lagi. Tapi tidak usah khawatir. Saya akan antarkan, kata pelayan itu. Nada bicaranya terdengar terpaksa. Bu Ratna menghela napas. Ia terpaksa mengikuti pelayan itu berjalan lagi, menyusuri koridor belakang yang penuh dengan tumpukan kotak catering dan bau sampah sisa persiapan. Mereka akhirnya sampai di pintu darurat yang mengarah langsung ke area belakang panggung utama. Saat Bu Ratna melangkah keluar, ia disambut oleh keramaian, namun bukan keramaian tamu, melainkan keramaian para staf dan kru catering. Ia merasa kikuk. Ia melihat pelaminan mewah yang jauh di depan sana. Andra dan Risa sudah duduk bersanding, tampak seperti pasangan raja dan ratu. Di saat bersamaan, di balik tirai panggung, Bu Saras, yang sejak tadi gelisah menunggu, akhirnya melihat sosok Bu Ratna yang muncul dari lorong belakang. Matanya menyipit penuh penghinaan saat melihat kebaya lusuh Bu Ratna yang tampak kontras dengan seragam chef dan pelayan di sekitarnya. Nah, akhirnya datang juga si perusak suasana. Desis Bu Saras pada dirinya sendiri. Ia menyuruh ajudan pribadinya mendekat. Panggil Risa ke sini sekarang. Aku harus pastikan anakku melihat sendiri seperti apa calon besan kami yang sebenarnya. Beberapa detik kemudian, Risa, yang berdalih ingin memperbaiki tatanan rambut, menghampiri ibunya. Ada apa? Ma? Pesta sudah berjalan. Kenapa Mama memanggilku? Tanya Risa kesal. Bu Saras menunjuk ke arah Bu Ratna yang sedang bingung mencari jalan masuk ke area tamu. Bu Ratna baru saja mencoba menyapa seorang kerabat jauh yang dikenalnya. Lihat baik-baik. Nak, itu ibunya suamimu, yang dia sebut wira swasta catering. Ujar Bu Saras penuh sindiran. Penampilannya? Jelas sekali dia bukan dari kalangan kita. Dan coba tebak, Nak? Berdasarkan laporan yang Mama terima, ibumu yang katanya wira swasta, itu sebenarnya pemulung paruh waktu dan penjual kopi keliling di gang sempit Kampung Kenanga. Wajah Risa langsung berubah pucat. Ia menatap Bu Ratna dengan pandangan jijik yang nyata. Pemulung? Mama tidak salah, kan? Andra. Dia berbohong selama ini? Jadi semua ceritanya tentang masa kecilnya yang cukup, itu. Semua itu palsu. Palsu. Nak, Andra sudah berani menipu kita. Dia memanfaatkan karirnya untuk menutupi asal-usulnya yang menjijikan ini. Kita dipermalukan di depan semua kolega kita. Bu Saras berbisik penuh amarah. Bu Ratna, yang merasa diperhatikan, mencoba tersenyum dan melambaikan tangan ke arah Bu Saras dan Risa, bermaksud menyapa. Ia berpikir, inilah saatnya ia memperkenalkan diri sebagai besan. Saya Bu Ratna, Bu Hartono. Ibu pasti Bu Saras, kan? Cantik sekali, Bu. Sapa Bu Ratna tulus, berjalan perlahan mendekati mereka, tidak menyadari sorot mata kebencian yang ia terima. Bu Saras menahan Risa agar tidak melangkah. Ia memasang wajah dingin dan angkuh. Stop, Ibu. Jangan mendekat. Bu Ratna berhenti.
terkejut. Maaf, Bu. Saya hanya ingin menyapa. Saya senang sekali anak kita menikah. Senang. Bu Saras tertawa sinis. Kami tidak senang. Kamu merusak citra keluarga kami dengan kebohongan anakmu. Kamu dan anakmu sudah menipu kami. Kami kira kami akan berbesan dengan keluarga baik-baik. Ternyata, besan kami dari gang sempit yang baunya seperti sampah. Kata-kata itu menghantam Bu Ratna seperti tamparan keras. Air matanya langsung menggenang. Maaf, Bu. Andra hanya tidak ingin saya menghalangi kebahagiaannya. Saya akui saya orang tidak punya, tapi saya membesarkan Andra dengan hati yang tulus. Risa, yang merasa harga dirinya direndahkan, melangkah maju. Matanya penuh api penghinaan. Tulus? Ketulusan apa yang ibu punya selain kemiskinan dan kebohongan? Saya tidak sudi punya ibu mertua yang bau kopi dan sampah. Mama, kita harus lakukan sesuatu. Jangan biarkan dia masuk ke area tamu. Bu Saras tersenyum kejam, merasa gembira melihat kemarahan putrinya. Tentu, Nak, kita harus beri dia pelajaran, agar dia tahu tempatnya. Orang seperti dia harus dibersihkan dulu sebelum berani menginjak karpet kami. Bu Ratna mundur selangkah. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, sebuah bencana sedang mengintai. Ia hanya ingin bertemu Andra, namun jalan itu kini terasa seperti medan perang. Bu Ratna berdiri mematung di ambang pintu belakang. Air matanya tertahan oleh rasa malu dan amarah yang tiba-tiba membara. Hinaan yang dilontarkan Bu Saras dan Risa begitu telak, menyerang tepat ke harga dirinya sebagai seorang ibu. Ia bukan malu akan pekerjaannya, tapi ia terluka karena dituduh menipu. Saya bukan pembohong, Bu. Saya datang ke sini karena anak saya mengundang saya. Kalau kalian tidak suka saya ada di sini, bilang saja. Saya akan pergi. Balas Bu Ratna. Suaranya bergetar menahan tangis. Bu Saras hanya menyeringai puas. Pergi? Tidak semudah itu. Ibu Ratna, kau pikir setelah anakmu menipu kami mentah-mentah, kami akan melepaskan kalian begitu saja? Semua kolega kami, semua orang penting di Surabaya, ada di dalam sana. Bagaimana kami menjelaskan bahwa besan kami adalah orang yang menjual kopi keliling di pinggiran kota? Itu pekerjaan yang halal, seru Bu Ratna. Wajahnya memerah. Halal, tapi tidak berkelas. Sela Risa. Matanya melotot jijik. Andra sudah berbohong padaku. Dia bilang ibunya punya catering. Dia bilang ibunya berwira swasta. Tapi ini apa? Kenapa ibu memakai kebaya lusuh begini? Mana perhiasan emasnya? Mana aura pengusaha suksesnya? Dialog seru. Pembongkaran bukti. Bu Saras mengangkat tangan, memberi isyarat kepada seorang pria berpakaian sipil yang berdiri tak jauh dari mereka. Pria itu maju sambil membawa sebuah map coklat tebal. Ibu Ratna, kau pikir kami bodoh? Tanya Bu Saras. Nada suaranya berubah menjadi mengancam. Kami tidak akan mengizinkan anak kami menikah dengan keturunan pembohong. Kami sudah melakukan investigasi mendalam terhadapmu. Pria bersipil itu membuka map coklat, mengeluarkan beberapa lembar foto yang buram namun jelas. Foto-foto itu menunjukkan rumah petak Bu Ratna yang kumuh di Kampung Kenanga. Ada juga foto Bu Ratna yang sedang mendorong gerobak berisi barang bekas dan foto Bu Ratna yang sedang melayani pembeli kopi di pinggir jalan. Ini bukti otentik, kata Bu Saras sambil melempar foto-foto itu ke lantai di kaki Bu Ratna. Andra bilang kau punya catering sukses. Nyatanya, kau pemulung. Kau jualan kopi di termos. Dan ini, Kampung Kenanga yang kotor itu. Andra bilang itu hanya tempat persinggahan sementaranya. Bu Ratna memungut foto-foto itu dengan tangan gemetar. Rasa malu, marah, dan sakit hati bercampur aduk. Ia tahu, Andra melakukan ini demi dirinya, demi harapan ibunya bisa hidup lebih baik. Tapi ia tidak menyangka kebohongan itu akan dibongkar dengan cara sekejam ini. Andra tidak bermaksud menipu kalian. Dia ingin menjaga harga dirinya. Bisik Bu Ratna. Air mata akhirnya tumpah. Risa melangkah mendekat. Ekspresinya penuh kebencian. Harga diri?
Harga diri macam apa yang dibangun di atas kebohongan? Kamu tahu, Ibu, Andra itu sudah mencoreng nama baik keluargaku. Semua temanku tahu Andra adalah calon suamiku. Kalau mereka tahu ibu itu pemulung, bagaimana wajahku di hadapan mereka? Risa. Bu Saras menegur putrinya, bukan karena ia merasa Risa terlalu kejam, melainkan karena ingin Risa tidak bertindak terlalu emosional. Kita harus profesional. Nak, masalahnya sekarang, pernikahan ini sudah terlanjur berjalan. Tamu sudah banyak. Kita tidak bisa membatalkan sekarang. Bu Ratna tersentak. Jadi, kalian akan tetap melanjutkan pernikahan ini, Bu Saras? Bu Saras menyeringai jahat. Tentu, kami tidak akan membatalkan hanya karena ibu. Tapi, kami harus memastikan ibu mengerti tempat ibu. Ibu harus tahu bahwa ibu adalah aib bagi keluarga kami. Dan aib itu harus dibersihkan sebelum boleh berada di antara tamu kami. Bu Saras mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang dengan nada memerintah. Siapkan sekarang. Bawa ember yang sudah saya minta ke lorong samping panggung. Sekarang. Bu Ratna merasakan firasat buruk yang menusuk tulang. Ia melihat sekeliling, mencari jalan keluar, mencari Andra. Namun, lorong itu sepi. Hanya ada Bu Saras, Risa, dan ajudan-ajudan mereka. Apa maksud kalian, Bu Saras? Saya mau menemui Andra. Pinta Bu Ratna sambil melangkah maju. Risa menahan jalannya dengan tangan yang teracung. Jangan harap. Kamu tidak pantas menyentuh suamiku sebelum kamu tahu bagaimana rasanya direndahkan. Kamu harus merasakan bagaimana rasanya menjadi kotor. Bu Ratna semakin bingung dan takut. Wajahnya yang sudah basah oleh air mata kini pucat pasi. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya diinterogasi, tapi ia sedang dihadapkan pada rencana penghinaan yang sudah disiapkan dengan matang oleh calon besannya ini. Kebaya lusuh yang ia kenakan kini terasa seperti kain kafan yang menjemput nasib buruk. Jantung Bu Ratna berdebar kencang, memukul-mukul tulang rusuknya seakan ingin melarikan diri. Ia melihat ke arah ujung lorong, di mana seorang pelayan pria bergegas mendekat, menjinjing sebuah ember plastik besar yang tampak berat. Ember itu bukan berisi air bersih. Dari baunya yang samar, Bu Ratna bisa mencium aroma kotoran, sampah basah, dan sisa makanan. Itu adalah air pel yang digunakan untuk membersihkan area dapur dan lorong belakang. Apa yang akan kalian lakukan? Tanya Bu Ratna. Suaranya tercekat. Ia mundur selangkah, menabrak dinding dingin di belakangnya. Bu Saras melangkah mendekat. Wajahnya tampak tenang namun matanya berkilat dingin. Di sampingnya, Risa tersenyum sinis, menikmati ketakutan yang terpancar dari wajah calon ibu mertuanya. Kami hanya ingin membersihkan noda, Ibu Ratna, kata Bu Saras. Suaranya terdengar merdu namun penuh ancaman. Noda kemiskinan dan kebohongan yang kau bawa ke pernikahan putriku. Kami tidak mau ada kuman kampung yang menempel di acara berkelas ini. Pelayan itu kini berdiri tepat di depan Bu Ratna, membawa ember air kotor itu. Bu Ratna menatap permohonan pada pelayan itu, tetapi pria itu hanya menunduk, takut pada perintah Bu Saras. Aksi mengejutkan dan puncak penghinaan. Siram dia, perintah Bu Saras. Nadanya datar dan tak terbantahkan. Bu Ratna menjerit pelan. Jangan, tolong, saya ini ibunya Andra. Risa tertawa kecil. Oh, iya? Ibunya? Ibu tidak pantas disebut ibu mertuaku. Pelayan itu tampak ragu, tetapi ancaman dari Bu Saras lebih besar daripada rasa kasihan. Dengan gerakan cepat, ia memiringkan ember plastiknya. Biur, air kotor, hitam, dan berbau amis itu tumpah ruah tepat ke atas kepala Bu Ratna. Kebaya marun lusuh yang ia banggakan seketika basah kuyup. Air kotor itu membasahi wajah, rambut sanggulnya yang sederhana, hingga mengalir deras membasahi kakinya, menyisakan remah-remah sampah dan kotoran. Bu Ratna terdiam sejenak. Syok yang luar biasa membuatnya membeku. Bau amis dan dinginnya air kotor itu menyergap indranya. Kemudian, rasa sakit itu datang, bukan sakit fisik, melainkan sakit yang menusuk harga diri dan martabatnya. Bu Saras dan Risa berdiri sambil menyilangkan tangan,
mengamati Bu Ratna dengan ekspresi jijik dan puas. "Nah, sekarang kau sudah bersih sedikit," ujar Bu Saras dengan senyum kemenangan yang kejam. "Sekarang, kau boleh masuk. Tapi ingat, jangan mendekati pelaminan. Duduk di kursi paling belakang. Itu pun kalau ada sisa. Dan jangan pernah mencoba bicara sepatah kata pun pada tamu kami." Bu Ratna akhirnya meledak. Tangisannya pecah. Air mata bercampur dengan air kotor yang menetes dari rambut dan wajahnya. Ia mengangkat wajahnya, menatap Bu Saras dan Risa dengan kebencian yang tulus dan membara. Kalian tidak punya hati. Kalian memalukan. Aku ini besan kalian," teriak Bu Ratna. Suaranya parau. Risa hanya mencibir. "Besan? Sejak kapan pemulung bisa jadi besanku? Pergi, sebelum aku suruh satpam untuk menyeretmu keluar." Bu Ratna menggeleng lemah. Ia merasa dunia berputar. Ia tidak bisa melawan. Ia adalah wanita tua yang basah kuyup, sendirian, dan tak berdaya di tengah lorong gelap itu. Hanya satu hal yang terlintas di pikirannya. Andra. Ia harus menemui Andra. Andra harus tahu bagaimana ibunya diperlakukan. Bu Ratna berbalik, berjalan terhuyung-huyung, menjauhi Bu Saras dan Risa yang berdiri seperti pemenang. Ia berjalan menuju pintu masuk tamu yang sudah disibukkan oleh lalu lalang staf dan pelayan yang mencoba menutupi insiden memalukan itu. Di tengah lorong, Bu Ratna sempat berpapasan dengan seorang security berjas hitam yang besar dan tegap. Petugas itu, yang sudah diinstruksikan oleh Bu Saras, langsung mencegat Bu Ratna. "Maaf, Ibu. Anda harus keluar," kata petugas itu tegas. Tangannya meraih lengan Bu Ratna. "Tidak. Saya mau lihat anak saya. Saya ibunya." Bu Ratna mencoba melawan, menarik lengannya. Tarikan itu membuat keseimbangan Bu Ratna hilang. Ia terjatuh di lantai marmer yang licin. Riasan kebaya yang basah, pakaian yang kotor, ditambah dengan kondisinya yang menangis histeris membuatnya tampak menyedihkan. Petugas keamanan itu, tanpa belas kasihan, langsung menarik lengan Bu Ratna, menyeretnya perlahan menuju pintu keluar, agar tidak terlalu menarik perhatian para tamu VIP. Sementara keributan kecil terjadi di lorong belakang, Bu Saras dan Risa saling bertatapan puas. "Bagus, Nak. Sekarang masalah sudah selesai. Dia tahu posisinya," kata Bu Saras, merapikan tatanan rambut Risa. "Ayo, kita kembali ke pelaminan. Jangan sampai Andra curiga." Risa mengangguk. Senyum puas terpancar di wajahnya. "Aku lega. Ma. Setidaknya dia tidak akan berani merusak momen ini lagi. Dia sudah tahu siapa yang berkuasa di sini." Keduanya melangkah masuk kembali ke area resepsi, seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Namun, mereka tidak tahu, teriakan lirih Bu Ratna dan drama penyeretan itu ternyata tidak sepenuhnya luput dari perhatian. Beberapa staf yang bekerja di area itu sudah melihat dan mendengar semuanya, dan berita itu bergerak lebih cepat daripada yang mereka duga. Lampu sorot mewah dari atas Royal Ballroom menyinari pelaminan, menciptakan aura keemasan yang sempurna. Di sana, Andra dan Risa duduk berdampingan, menerima lambaian tangan dan senyum selamat dari ratusan tamu terhormat yang silih berganti naik ke panggung. Wajah Andra tampak tegang, senyumnya dipaksakan. Matanya terus mencari-cari, diselingi kekhawatiran yang memuncak sejak ia membaca pesan rahasia tadi. "Risa, aku tidak melihat ibu," bisik Andra di sela-sela jabat tangan. Risa, yang wajahnya kini berseri-seri dan penuh kepuasan, menjawab dengan nada dingin. "Sudahlah. Mama bilang ibumu sudah datang, tapi dia agak kesulitan menyesuaikan diri dengan suasana di sini. Biar dia duduk di belakang saja. Andra, jangan buat malu." Hati Andra mencelos. "Menyesuaikan diri? Apa maksudmu?" Sebelum Risa sempat menjawab, tiba-tiba terdengar keributan yang tidak wajar dari arah pintu masuk samping yang tersembunyi. Suara jeritan tertahan, dibarengi dengan suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Musik orkestra yang tadinya mengalun merdu sedikit terdistraksi. Andra refleks menoleh ke sumber suara. Melalui celah di antara rangkaian bunga hias dan kerumunan tamu,
Pandangan matanya tertumbuk pada pemandangan yang seketika membuat darahnya berhenti mengalir. Di sana, di ujung karpet merah, dekat pintu keluar darurat, ia melihat ibunya. Itu memang Bu Ratna, ibunya. Tapi penampilannya sungguh di luar nalar. Kebaya marun yang tadi pagi ia lihat kini basah kuyup. Warnanya berubah menjadi kusam gelap, penuh dengan noda hitam. Rambutnya terurai berantakan, dan wajahnya, yang seharusnya berseri-seri bahagia, kini dipenuhi air mata dan kotoran. Andra melihat dengan jelas bagaimana seorang pria security berbadan besar sedang menyeret Bu Ratna yang terus meronta dan menjerit pelan, berusaha melepaskan diri. "Tolong, saya mau lihat anak saya. Saya mau bicara dengan Andra," jerit Bu Ratna. Suaranya lemah, namun berhasil menembus alunan musik. Beberapa tamu di sekitar lokasi kejadian mulai berbisik-bisik dan menoleh. Bu Saras, yang sejak tadi berdiri di dekat tangga pelaminan, cepat tanggap. Ia segera mendekati petugas keamanan dan berbisik keras. "Cepat bawa dia keluar. Jangan sampai dia mengacau." Pemandangan itu hanya berlangsung beberapa detik, tetapi bagi Andra, itu terasa seperti tayangan lambat yang mengiris jiwanya. Ia melihat air mata ibunya. Ia melihat penghinaan di wajah ibunya. Ia melihat bagaimana ibunya, yang telah membesarkannya dengan keringat dan air mata, kini diperlakukan seperti pengemis yang mengganggu. Semua kebohongan, semua pengorbanan, semua kerja keras yang ia lakukan demi membahagiakan ibunya dan membangun hidup baru, seketika terasa sia-sia dan busuk. Andra bangkit berdiri dari kursi pelaminan. Gerakannya tiba-tiba dan keras, membuat Risa dan kedua orang tuanya terkejut. "Andra, mau kemana kamu?" "Duduk," desis Risa, menarik ujung jas suaminya. Wajahnya panik, khawatir tamu akan memperhatikan. Andra tidak memedulikan tarikan Risa. Matanya masih tertuju pada sosok ibunya yang kini sudah hampir menghilang di balik pintu darurat. Diseret keluar. "Itu ibu, Riz. Itu ibu kandungku." Suara Andra terdengar berat dan bergetar, penuh amarah. Risa menatap Andra dengan tatapan mencemooh. Ia merapatkan giginya, berbisik penuh kebencian. "Ya, aku tahu itu ibumu. Dia sudah kami urus. Dia sudah tahu tempatnya. Dia mencoba berbuat ulah, mencoba merusak pestaku. Dia pantas dipermalukan." Kata-kata, "dia pantas dipermalukan," menusuk telinga Andra seperti belati. Selama ini ia memaafkan Risa karena manja. Ia memaafkan Bu Saras karena angkuh. Tapi mendengar Risa mengatakan ibunya pantas dipermalukan, setelah melihat ibunya disiram air kotor, kesabarannya benar-benar habis. Andra menoleh pada Bu Saras yang kini berdiri di bawah tangga pelaminan. Wajahnya menyiratkan kemenangan yang jahat. "Bu Saras, apa yang sudah ibu lakukan pada ibu saya?" tanya Andra, suaranya tercekat. Bu Saras tersenyum tenang, mencoba menjaga citra di depan tamu. "Menantuku, tenanglah. Ibumu hanya sedikit syok dengan kemewahan ini. Kami hanya membantunya keluar agar dia tenang. Kami hanya memastikan acara ini berjalan sempurna." "Sempurna? Apakah yang ibu maksud, sempurna, adalah menyiramnya dengan air kotor dan menyeretnya keluar seperti anjing?" bentak Andra, suaranya keras, cukup keras untuk menarik perhatian tamu-tamu yang berada di dekat pelaminan. Seluruh ruangan yang tadinya penuh dengan obrolan ringan, seketika hening. Semua mata tertuju pada pelaminan. Ekspresi terkejut terlihat jelas di wajah Pak Hartono dan Bu Saras. Risa, panik, mencengkeram lengan Andra. "Andra, diam. Jangan buat drama. Semua orang melihat kita. Duduk sekarang." Andra menarik lengannya dari genggaman Risa. Matanya yang memancarkan rasa sakit dan amarah kini menatap Risa dengan dingin. Ia sudah tidak melihat cinta di sana. Yang ia lihat hanya keangkuhan dan kekejaman. Ia tahu, semua yang ia usahakan sudah hancur. Kebohongan yang ia bangun sudah meledak. Tapi kehancuran itu tidak sebanding dengan sakit yang dirasakan ibunya. Andra mengambil keputusan. Keputusan yang akan mengubah hidupnya, dan membuat ratusan orang di ruangan itu terkejut. Ia berbalik, mengabaikan tatapan memohon Risa, dan melangkah ke samping,
mencari mikrofon yang digunakan oleh MC. Inilah saatnya. Inilah waktunya untuk mengungkapkan segalanya. Andra berdiri di sisi pelaminan. Wajahnya yang tegang dan memerah kini memancarkan tekad yang dingin dan menusuk. Ia meraih mikrofon dari tangan Master of Ceremony yang kebingungan. Seluruh perhatian di ballroom mewah itu kini tertuju padanya. Musik orkestra mati, digantikan oleh keheningan mencekam. Risa melompat dari kursinya. Andra, apa yang kamu lakukan? Berikan mikrofon itu. Jangan buat malu, desis Risa, menarik jas Andra dengan panik. Diam, Risa, kata Andra dingin. Suaranya mengandung ancaman yang tak pernah didengar Risa sebelumnya. Bu Saras dan Pak Hartono bergegas naik ke pelaminan. Bu Saras berbisik tajam. Andra, kendalikan dirimu. Kita bicara di belakang. Jangan hancurkan semuanya. Andra mengabaikan mereka semua. Ia memegang mikrofon erat-erat, menarik napas dalam-dalam, dan mulai berbicara. Suaranya, yang tadinya bergetar karena emosi, kini menggelegar dan jelas, memenuhi ruangan. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di hari pernikahan kami. Andra berhenti sejenak, menatap matanya sendiri yang terpantul di lensa kamera video. Saya berdiri di sini, di atas panggung yang megah ini, bukan hanya sebagai pengantin laki-laki, tapi sebagai seorang anak yang harus membela martabat ibunya. Ratusan tamu mulai berbisik-bisik. Para kerabat Bu Saras dan Pak Hartono menunjukkan ekspresi terkejut dan marah. Andra, turun sekarang, teriak Pak Hartono, mencoba merebut mikrofon. Andra menghindar. Ia menoleh pada Pak Hartono. Jangan sentuh saya, Pak Hartono. Saya akan bicara jujur. Sesuatu yang seharusnya saya lakukan sejak lama. Andra kembali menghadap tamu. Ia tidak lagi melihat Risa, Bu Saras, atau Pak Hartono. Matanya hanya melihat sosok ibunya yang diseret keluar tadi. Selama ini, saya telah membangun kebohongan. Saya telah menipu keluarga Risa, dan juga sebagian dari kalian, tentang asal-usul keluarga saya. Saya bilang ibu saya, wira swasta catering sukses, di luar kota. Itu bohong. Suara terkejut terdengar di seluruh ruangan. Bu Saras mencengkeram tangan Pak Hartono. Wajahnya pucat. Risa berdiri membeku. Air mata mulai menggenang karena malu. Ibu saya, yang baru saja kalian lihat diseret keluar, dan ya yang baru saja disiram dengan air kotor oleh calon mertua saya. Jeda Andra penuh makna, menciptakan kejutan yang mematikan. Ibu saya bernama Ratna. Dia adalah seorang ibu tunggal, yang bekerja keras di Kampung Kenanga, Surabaya. Dia membesarkan saya seorang diri. Air mata Andra tumpah, namun ia terus berbicara, kini dengan suara bangga yang tulus. Ibu saya bukan pengusaha catering. Ibu saya adalah penjual kopi keliling. Kadang, ia juga mencari barang bekas, memulung, untuk memastikan saya bisa makan, untuk memastikan saya bisa sekolah hingga menjadi seorang arsitek sukses seperti sekarang. Ibu saya memang miskin harta, tapi dia kaya hati. Dia membiayai kuliah saya dengan uang receh dari hasil keringatnya yang halal. Dia tidak pernah malu. Dia hanya ingin anaknya bahagia. Andra menunjuk tajam pada Bu Saras dan Risa. Namun, malam ini, orang-orang ini, yang bergelimang harta dan kemewahan, telah mempermalukan ibu saya. Mereka menilai harga diri ibu saya dari kebayanya yang lusuh, dari tempat tinggalnya yang kumuh, dan dari pekerjaannya yang mereka anggap rendah. Andra, ini fitnah. Kami tidak melakukan itu. Bu Saras mencoba membela diri. Diam. Jangan bohong lagi, balas Andra. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bagaimana ibu saya diperlakukan seperti pengemis, disiram air kotor, dan diseret keluar dari sini seolah dia adalah sampah. Kalian menilai ibu saya dengan uang, dengan status sosial, dan kalian memperlakukannya seperti kuman. Andra meletakkan mikrofonnya. Keheningan yang tercipta sungguh memekakan telinga. Ia menatap Risa, yang kini menangis terseduh-seduh, bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa malu yang luar biasa di depan tamu-tamu mereka. Risa,
Panggil Andra pelan. Aku mencintaimu. Aku mencintai Risa yang ku kenal. Tapi aku tidak bisa mencintai Risa yang merendahkan ibuku. Aku tidak bisa hidup dengan wanita yang menganggap ibuku aib dan sampah. Tindakan pengantin laki-laki yang mengejutkan. Dengan tangan bergetar, Andra menarik syal yang melilit di lehernya. Ia meraih cincin pernikahan yang tersemat di jari Risa. Pernikahan ini batal, ujar Andra dengan suara yang tegas. Saya tidak butuh restu dari keluarga yang tidak bisa menghargai wanita yang melahirkan saya. Saya tidak butuh harta kalian. Dan saya tidak mau memiliki istri yang lebih memilih kemewahan daripada martabat orang tuanya. Andra melepaskan jas pengantinnya, melemparkannya ke lantai pelaminan, dan memberikan cincin itu ke tangan Risa. Risa, aku kembalikan cincin ini. Aku kembalikan jas ini. Aku akan kembali pada ibuku, di mana aku tahu aku akan dicintai tanpa syarat, dan dihormati seutuhnya. Semua orang di ruangan itu terperangah. Pembatalan pernikahan di depan ratusan tamu, di puncak acara, setelah drama air kotor yang baru saja ia ungkapkan, membuat semua orang syok. Bu Saras menjerit tertahan, sementara Pak Hartono terlihat seperti akan pingsan. Andra berbalik, kakinya melangkah cepat menuruni pelaminan, meninggalkan Risa, calon mertuanya, dan seluruh kemewahan yang kini terasa menjijikan baginya. Langkah Andra menuruni tangga pelaminan terasa berat. Namun setiap langkahnya dipenuhi kelegaan yang luar biasa. Ia baru saja melepaskan belenggu kebohongan yang mencekiknya selama bertahun-tahun. Dan kini ia hanya ingin menemukan ibunya. Di belakangnya, kekacauan pecah. Risa menjerit histeris, bukan karena kehilangan Andra, melainkan karena rasa malu yang mendalam. Andra, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Kamu sudah merusakku. Kamu merusak nama baik keluargaku. Teriak Risa, suaranya melengking. Bu Saras, yang sudah pulih dari keterkejutannya, berlari mengejar Andra. Wajahnya merah padam karena amarah yang memuncak. Berhenti, Andra. Kamu mau kemana? Kamu tidak bisa membatalkan pernikahan ini. Ini adalah kontrak. Semua kerja keras Hartono ada di sini. Andra berhenti di dasar tangga. Tepat di tengah karpet merah. Ia berbalik, menatap Bu Saras dengan pandangan mencemooh. Di sekelilingnya, ratusan tamu VIP kini berdiri, berbisik-bisik, dan sebagian merekam drama itu dengan ponsel mereka. Dialog seru, konfrontasi terakhir. Kontrak? Ya, saya tahu ini kontrak, jawab Andra, suaranya tenang, jauh lebih tenang daripada kemarahan yang ia rasakan. Kontrak untuk menjatuhkan harga diri saya dan ibu saya, Bu Saras. Bu Saras mencoba merayu. Dengar, Nak, kita bisa memperbaiki ini. Ibumu. Ya, kami terlalu keras. Tapi kami akan ganti rugi. Kami akan belikan dia rumah di kawasan Darmo. Berapapun yang dia mau. Asalkan kamu kembali ke pelaminan. Kamu adalah menantu yang berharga. Andra tertawa pahit. Tawa yang penuh penghinaan. Baru sekarang ibu mau menghargai ibu saya setelah dihina di depan umum? Setelah disiram air kotor? Maaf, Bu Saras. Harga diri ibu saya tidak bisa dibeli dengan rumah di Darmo. Ia melihat ke sekeliling, keratusan wajah yang menghakimi. Plot twist tentang harta Andra. Kalian semua berpikir saya menikahi Risa karena saya ingin hidup enak, ya? Kalian pikir saya arsitek sukses ini hanya menumpang di harta keluarga Hartono? Tanya Andra lantang. Ia menarik napas. Saya mau bilang satu hal. Semua kesuksesan yang saya dapatkan, semua proyek besar, semua uang yang saya punya saat ini, itu murni dari keringat saya sendiri. Bukan dari kalian. Saya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari Pak Hartono. Aku sudah punya kantor arsitek sendiri di Jakarta dan Surabaya. Saya sudah punya rumah sendiri di kawasan elit, yang sudah saya siapkan untuk ibu saya. Saya punya semua yang kalian miliki. Seru Andra, menekankan setiap kata. Lalu kenapa kamu tidak jujur dari awal? Kenapa kamu berbohong soal ibumu? Teriak Risa. Air matanya membanjiri riasan mahalnya. Karena aku ingin diakui sebagai Andra si arsitek.
bukan Andra anak orang kaya. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa menumpang nama siapa-siapa. Aku hanya berharap, setidaknya, kalian bisa menghargai wanita yang berjuang mati-matian agar anaknya bisa berdiri sejajar dengan kalian. Ternyata, aku salah besar, balas Andra. Bu Saras menggeleng tak percaya. Tidak, ini bohong. Kamu hanya mencari alasan untuk mempermalukan kami. Kamu tahu betul, jika kamu membatalkan ini, Hartono bisa bangkrut. Semua koneksi bisnis kami bergantung pada pernikahan ini. Bagus kalau begitu. Biarkan Hartono bangkrut, kata Andra dingin. Ini adalah harga yang harus dibayar karena telah memperlakukan ibu saya seperti sampah. Kalian telah menginjak-injak manusia hanya karena kemiskinannya. Andra mengambil dompetnya dari saku celana tuxedo yang kini terasa sesak. Ia mengeluarkan selembar cek kosong. Saya tahu, biaya pesta ini mahal. Saya tidak ingin meninggalkan utang. Tulis nominalnya. Saya akan bayar semua biaya kerugian pesta ini saat ini juga. Tapi ingat, harga untuk membatalkan pernikahan ini tidak sebanding dengan rasa sakit hati ibu saya, ujar Andra, melemparkan cek itu ke kaki Bu Saras. Bu Saras memungut cek itu dengan tangan gemetar. Ia menatap cek kosong itu, lalu menatap Andra. Ia menyadari, pria yang baru saja ia hina dan remehkan ini ternyata jauh lebih kaya dan lebih bermartabat daripada yang ia kira. Kekalahan telak ini membuat Bu Saras kehilangan kata-kata. Andra, Risa maju, mencoba meraih tangan Andra. Kali ini, air matanya mungkin sedikit bercampur penyesalan, atau mungkin hanya keputusasaan. Jangan pergi, sayang. Aku janji akan berubah. Kita tetap menikah, ya? Aku akan minta maaf pada ibumu. Kita mulai dari awal. Andra menarik tangannya dari sentuhan Risa. Terlambat, Risa. Kamu tidak bisa membeli penyesalan. Aku butuh istri yang mencintai dan menghargai keluargaku seutuhnya, bukan yang malu dan menghina ibuku. Aku pergi. Andra membalikan badan sepenuhnya, menembus kerumunan tamu yang kini terbelah dua, membuka jalan baginya. Ia tidak melihat ke belakang lagi. Ia meninggalkan kemewahan, janji palsu, dan cincin berlian di atas panggung. Ia kini hanya fokus pada satu tujuan, menemukan ibunya. Andra berlari keluar dari Royal Ballroom, mengabaikan panggilan panik dari manajer gedung dan desakan Pak Hartono yang berteriak-teriak di belakangnya. Ia menembus gerbang megah itu. Jas pengantinnya yang mahal kini hanya sebuah kenangan pahit yang ia tinggalkan. Matanya menyapu area parkir dan tepi jalan raya yang ramai di pusat kota Surabaya. Ia mencari ibunya. Ia mencari kebaya marun lusuh yang kini pasti basah dan kotor. Di bawah lampu jalan yang redup, di bangku semen halte bus yang sepi, Andra melihatnya. Bu Ratna duduk sendirian, tubuhnya meringkuk, memeluk lututnya. Ia masih mengenakan kebaya yang kuyup dan kotor, dan ia menangis terisak-isak, bahunya berguncang. Andra mendekat perlahan. Jantungnya terasa diremas. Semua kemarahan dan rasa malu yang ia rasakan sebelumnya, kini berubah menjadi rasa bersalah yang menusuk. Ini semua salahnya. Salahnya yang mencoba mengubah status ibunya menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ibu, panggil Andra pelan. Suaranya tercekat. Bu Ratna mendongak. Wajahnya yang basah oleh air mata dan kotoran tampak hancur. Ketika ia melihat Andra, yang kini hanya mengenakan kemeja putih dan celana, ia terkejut. Andra, kenapa kamu di sini? Nak, kenapa kamu tidak di dalam? Acara sudah selesai. Tanya Bu Ratna, bingung dan khawatir. Andra tidak menjawab dengan kata-kata. Ia langsung menjatuhkan diri ke lantai semen, memeluk ibunya erat-erat, tidak peduli dengan kotoran yang menempel di baju ibunya. Maafkan Andra, Bu. Maafkan Andra, bisik Andra. Air mata mengalir deras membasahi kemejanya. Maaf Andra sudah membuat ibu dihina. Maaf Andra sudah berbohong dan menyembunyikan ibu. Seharusnya Andra jujur dari awal. Bu Ratna membalas pelukan putranya. Pelukan yang selama ini ia rindukan. Pelukan yang tulus tanpa kepura-puraan. Ia mengelus rambut Andra, menenangkan putranya yang kini menjadi raja di matanya.
Kenapa kamu keluar? Nak? Kenapa kamu meninggalkan pestamu? Kenapa kamu membatalkannya? Tanya Bu Ratna, masih tidak mengerti apa yang terjadi. Andra melepaskan pelukan itu, menatap mata ibunya yang penuh cinta. Andra tidak bisa menikah dengan wanita yang memperlakukan ibu seperti itu. Bu, Andra sudah batalkan semuanya. Andra bilang jujur pada mereka. Bu, Andra bilang ibu bukan pengusaha catering, tapi penjual kopi keliling. Dan Andra bangga dengan itu. Bu Ratna terpaku. Ia tidak menyangka Andra akan melakukan tindakan sejauh itu. Tindakan yang mengorbankan status sosial, karir, bahkan mungkin masa depannya. Air mata Bu Ratna kembali menetes. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena haru dan bangga yang tak terhingga. Kamu benar-benar membatalkannya, Nak? Mereka pasti marah besar padamu, kata Bu Ratna. Biarkan saja, Bu. Andra tidak butuh harta mereka. Andra sudah punya segalanya karena ibu. Kebahagiaan Andra bukan ada di dalam gedung mewah itu. Kebahagiaan Andra ada di sini, bersama ibu, ujar Andra, menggenggam tangan ibunya yang kasar. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara keributan. Itu adalah Pak Hartono dan beberapa ajudan yang mengejar Andra. Andra, kamu harus kembali. Kamu harus menikah. Jangan lari dari tanggung jawab, teriak Pak Hartono. Andra berdiri, menghalangi tubuh ibunya. Ia menoleh ke arah Pak Hartono dan berteriak kembali. Tanggung jawab saya sekarang adalah ibu saya, bukan Anda. Pak Hartono, jauhkan keluarga Anda dari kami. Saya tidak akan pernah kembali. Pak Hartono terpaku, melihat tatapan dingin dan tegas dari mantan calon menantunya. Ia menyadari, Andra sudah pergi, membawa serta kerugian finansial dan aib sosial yang tak terhitung. Andra menoleh kembali ke ibunya. Senyum tulus akhirnya menghiasi wajahnya. Kita pergi dari sini, Bu. Kita pulang. Bu Ratna mengangguk. Ia bangkit berdiri. Tubuhnya yang basah terasa dingin, namun hatinya hangat. Andra mengeluarkan ponselnya, menghubungi sopir pribadinya yang sudah ia siapkan untuk ibunya. Sopir yang seharusnya menjemput Bu Ratna dari Kampung Kenanga sebelum insiden ini terjadi. Sambil menunggu mobil datang, Bu Ratna membersihkan wajahnya dengan ujung kain kebayanya yang tidak terlalu kotor. Ia menatap putranya, pria yang baru saja menukarkan kemewahan istana dengan martabat ibunya. Kamu tahu, Nak, kata Bu Ratna, ibumu ini senang kamu sukses. Tapi ibu lebih senang kamu jadi anak yang jujur dan berani. Apa yang kamu lakukan tadi, itu melebihi emas permata. Itu adalah harga diri sejati. Andra memeluk ibunya lagi. Ia merasakan aroma kopi pahit dan keringat yang menjadi ciri khas ibunya. Aroma yang lebih berharga daripada parfum mahal Risa. Sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan mereka. Sopir turun dan membukakan pintu. Ayo, Bu. Kita pulang. Ajak Andra. Bu Ratna dan Andra berjalan bergandengan tangan menuju mobil mewah itu. Di bawah tatapan kaget Pak Hartono dan ajudan-ajudannya. Mereka masuk ke dalam mobil, meninggalkan Royal Ballroom, meninggalkan pesta yang kini dipenuhi aib, dan meninggalkan Risa dan Bu Saras yang kini harus menelan pil pahit dari keangkuhan mereka sendiri. Bu Ratna menyandarkan kepalanya di bahu putranya. Jendela mobil memantulkan wajahnya yang kini tersenyum. Rumah kita memang kecil, Bu. Tapi tidak ada tempat sehangat itu. Kita akan mulai dari awal. Yang jujur, dan yang bahagia, bisik Andra. Mobil itu melaju kencang, membelah malam kota Surabaya. Membawa serta kisah cinta sejati antara seorang anak dan ibunya, kisah yang dibayar mahal dengan sebuah pembatalan pernikahan yang mengejutkan. Kisah ini berakhir dengan kembalinya harga diri yang sesungguhnya.